Bab 81. Peradaban yang hancur. Satu peleton lengkap terdiri dari 30 orang dalam urutan pertempuran Korporasi 1. Ketika mereka menghadapi bahaya, mereka dapat segera menggunakan seluruh senjata mereka untuk melakukan serangan tertutup penuh. Hal ini pula yang menjadi alasan mengapa hewan pembohong hanya bisa kabur dengan tergesa-gesa saat menghadapinya. Namun, bahkan dengan peleton yang begitu kuat, mereka tidak ragu-ragu untuk meminta bantuan bala ketika mereka melakukan kontak dengan eksperimental. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkannya dengan kekuatan mereka saat ini. Liu Bu dan Luo Xinyu tergeletak di tanah saat mereka mendengarkan suara tembakan di sekitar mereka. Seorang tentara menyandang senapannya di bahunya dan mengikat ibu jari Liu Bu dan Luo Xinyu di kedua tangan dengan beberapa potongan plastik satu. Itu terasa begitu erat hingga kesakitan mereka. Selanjutnya, tentara tersebut menyelesaikan penggeledahan tubuh Liu Bu hanya dalam 2 detik dan memastikan bahwa pria dan wanita di depannya tidak akan menjadi ancaman. Prajurit itu tidak menanyakan apapun kepada mereka. Dia meninggalkan mereka untuk berkumpul kembali dengan menetap dan melanjutkan pertempuran. Semua prajurit lainnya mengabaikan Liu Bu. Tampaknya olah dia tidak ada. Masing-masing dari mereka memiliki tanggung jawab masing-masing dan bekerja seperti roda gigi di mesin yang diminyaki dengan baik. Mereka mengambil setiap langkah dengan ketelitian yang mantap. Seseorang bergumam, "Boneka plastik apa yang dia bawa di punggungnya?" Seseorang di saluran komunikasi berteriak, "Eksperimen telah berangkat ke jam 9 kami. Perhatikan formasi di sana. Eksperimental telah berangkat ke jam 9 kita." Eksperimental juga sepertinya tidak ingin menghadapi peleton ini dengan senjata yang begitu besar. Ia memilih untuk menghindarinya untuk saat ini. Saat ini, Liu Bu merasa membandingkan kekuatan tempur pasukan konsorsium dengan tentara swasta hanyalah masalah langit dan bumi. Dengan pemandangan ini, pasukan swasta seperti peternakan babi dibandingkan dengan konsorsium. Sepertinya, mereka sedang mencari sesuatu. Begitu mereka menemukan bahwa situs yang digali bukan yang mereka cari, mereka akan segera berhenti bekerja dan mengidentifikasi lokasi lain. Ren Xiaosu dapat merasakan bahwa apapun yang dicari oleh konsorsium King, itu pasti sangat penting bagi mereka. Selain itu, mereka tahu persis apa yang mereka cari. Pada saat ini, Ren Xiaosu melihat sebuah tempat yang dijaga ketat oleh tentara di kejauhan. Beberapa kontainer kargo ditumpuk di sana. Di sebelahnya, tentara menyuntikkan obat-obatan ke beberapa hewan yang tidak sadarkan diri sebelum memasukkannya ke dalam wadah satu persatu. Apakah hewan liar ini ditangkap oleh konsorsium King? Mungkin bahkan binatang berevolusi ini akan kesulitan untuk lepas dari nasib untuk dipelajari. Haruskah aku pergi? Ren Xiaosu bertanya-tanya karena dia merasa dia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk mendekati target yang dicari konsorsium King. Bagaimanapun, dia telah menyaksikan kekuatan konsorsium King, jadi dia tahu mustahil dia untuk mencapai rahasia itu dari mereka. Tiba-tiba, Ren Xiaosu melihat seorang pemuda berjas putih berdiri di atap sebuah bangunan yang menghadap ke kota. Di alam pembohong, pengaturan putihnya begitu bersih hingga membuat siapapun takjub. Pemandangan seperti ini ibarat benturan kekerasan dan kesopanan yang tak terlupakan bagi siapapun yang menyaksikannya. Babak 82. Tembakau dan minuman keras. Karena orang-orang penting harus melewati kota setiap kali mereka keluar dari benteng, Ren Xiaosu melihat mereka duduk di mobil mereka dengan pakaian mereka dari jauh. Saat itu, Ren Xiaosu berpikir orang-orang penting memiliki udara yang mengesankan tentang mereka. Tetapi jika seseorang mengenakan jas ke padang belantara dan jas putih pada saat itu, Ren Xiaosu pasti akan mengutuk orang itu dengan suara pelan, "Bodoh." Mengenakan jas akan menjadi penghalang dalam pertarungan karena akan membatasi pemakainya untuk mengangkat lengan dan kaki. Jika seseorang menemukan binatang liar yang tidak bisa mereka kalahkan, mereka mungkin bahkan tidak bisa melarikan diri. Tetapi ketika Ren Xiaosu melihat pemuda itu berdiri di atas gedung, dia tidak menemukan pakaiannya tidak cocok atau tidak sesuai dengan hutan belantara. Itu karena orang ini tidak diharuskan bertarung. Dia mungkin adalah pemimpin konsorsium King untuk operasi ini. Ren Xiaosu merasa bahwa VIP konsorsium ini benar-benar terlihat sangat berbeda dari yang lain.
Dia menundukkan kepalanya karena dia takut akan ditemukan oleh pasukan konsorsium King. Lebih dari 1.000 tentara telah dikerahkan hanya untuk menangani keamanan di sekitar lokasi penggalian. Ren Xiaosu merasa bahwa dia dan Su Xianchu telah meremehkan tekad konsorsium King untuk mengunci daerah itu. Ren Xiaosu memandang sekelilingnya dengan rasa ingin tahu dan bertanya-tanya di mana Su Xianchu dan Yang Xiaojin bersembunyi. Meskipun dia tidak bisa melihat mereka, Ren Xiaosu tahu bahwa mereka pasti ada di sekitar sini. Waktunya untuk keluar dari sini. Ren Xiaosu berkata pada dirinya sendiri. Tidak peduli apa yang akan dilakukan orang lain. Ketika dia tahu dia tidak bisa mendapatkan rahasia pegunungan Jing, pikiran untuk membuat retret tumbuh dalam benaknya. Jika tidak ada gunanya baginya untuk tinggal di sini. Adapun rahasia pegunungan Jing, Yang Xiaojin dan Su Xianchu mungkin memiliki minat lebih besar dalam hal itu. Ren Xiaosu merasa tidak perlu mempertaruhkan nyawanya untuk rahasia ini. Jika orang lain di sini memiliki semua jenis keterampilan tingkat lanjut, dan Ren Xiaosu memiliki puluhan gulungan duplikasi keterampilan dasar atau master di tangan, ia mungkin bersedia untuk mencobanya. Seseorang seperti itu akan menjadi harta karun yang nyata baginya. Pada kenyataannya, hal yang paling penting adalah bahwa Ren Xiaosu melihat semakin banyak bangunan yang digali di bawah tanah. Beberapa dari mereka bahkan pingsan karena sentuhan ringan dari eksavator. Mereka masih berdiri tegak tetapi itu hanya karena tidak ada yang menyentuh mereka. Dia masih bisa samar-samar mengenali beberapa bangunan yang terpapar di atas tanah berdasarkan tanda toko mereka yang relatif utuh. Misalnya, ada salon kecantikan, pijatan buta, dan sebagainya. Ren Xiaosu tidak percaya akan ada sesuatu yang terlalu berharga di sini. Dan itulah alasan utama mengapa dia ingin keluar dari sini. Ketika Ren Xiaosu melihat tanda-tanda itu, dia merasa bahwa kepercayaannya telah dikhianati dan kecerdasannya dihina. Setelah mengingat hal-hal seperti kode QR, Xiao Longkan, dan boneka plastik, jelas itu bukan hal yang langka sama sekali. Dia bertanya-tanya apa yang dipikirkan Su Xianchu dan Yang Xiaojin jika mereka melihat pemandangan ini. Ngomong-ngomong, Ren Xiaosu sudah cukup. Setelah berlari sejauh ini ke sini dan mengalami begitu banyak bahaya, itu semua demi menunjukkan kepadaku ini. Ren Xiaosu menundukkan kepalanya sambil diam-diam menuju ke sisi gunung. Saat ini, dia masih bisa mendengar suara tembakan di hutan di belakangnya. Ini berarti pasukan konsorsium King belum berhasil merawat monster itu. Tembakan itu setidaknya merupakan jaminan bagi Ren Xiaosu bahwa konsorsium King pasti tidak akan punya waktu untuk menghadapinya saat ini. Meskipun lebih banyak tentara berpatroli di kaki gunung, masalahnya adalah orang-orang ini berfokus pada lokasi penggalian di dekatnya. Situs-situs yang ditinggalkan tampaknya sudah kehilangan nilainya, dan para prajurit bahkan tidak repot-repot memandang mereka. Namun, Ren Xiaosu dapat menggunakan situs yang ditinggalkan oleh konsorsium sebagai celah untuk menyelinap melewati batas. Konsorsium King telah menebang begitu banyak pohon di sepanjang jalan sehingga cukup untuk membuka seluruh jalan kembali ke Stronghold 112. Ren Xiaosu harus mengakui bahwa dia terkesan dengan apa yang mampu dilakukan oleh suatu organisasi. Di tempat seperti hutan belantara, mereka dapat membuka jalan sesuka mereka, dan tidak perlu berkonsultasi dengan hewan liar yang tinggal di pegunungan. Ini membuat Ren Xiaosu mengevaluasi kembali kemampuan organisasi. Yang penting, ini hanya pasukan tempur satu benteng. Menurut Yang Xiaojin, sebuah organisasi mungkin mengendalikan 10 hingga 20 benteng secara total. Jadi jika Ren Xiaosu melarikan diri ke arah Stronghold 112, hewan liar atau sejenisnya di sepanjang jalan pasti sudah takut. Meskipun akan sedikit lebih sulit untuk kembali ke benteng 113 dan mengharuskannya mengambil jalan memutar yang lebih lama jika dia pergi ke arah ini, dia tidak punya pilihan lain karena ini adalah pilihan terbaiknya. Ketika Ren Xiaosu diam-diam berjalan menuju area lain dari kota ini, jurang-jurang alami dan bangunan-bangunan yang hancur yang terpapar di atas tanah menjadi perlindungan terbaiknya. Dia melihat reruntuhan sebuah bangunan tinggi yang telah runtuh dan dipecah menjadi dua bagian. Ren Xiaosu tidak ragu bahwa dulu ada orang yang benar-benar bisa berdiri di atas gedung tinggi ini dan melihat seluruh kota sebelum The Cataclysm. Di masa lalu,
Ren Xiaosu sering berfantasi tentang bagaimana rasanya tinggal di benteng bersama Yan Liuyuan ketika mereka tinggal di kota. Tapi sepertinya, meskipun bentengnya lebih besar dari kota ini dalam hal luas, tingkat kemegahan dan kemakmuran di sana tidak ada bandingannya dengan tempat ini. Tentu saja, kemegahan dan kemakmuran adalah masa lalu. Sekarang, hanya reruntuhan dan kehancuran yang tersisa di sini. Ren Xiaosu meluncur menuruni lereng bukit di bawah naungan hutan gelap dan melihat beberapa tanda tertutup debu berserakan di sekitar reruntuhan. Dia bergumam, mengapa ada banyak tanda-tanda spa refleksi di kota ini? Apakah orang-orang masa lalu sangat menikmati mencuci kaki mereka? Petik 2. Sambil berjalan di antara kota yang ditinggalkan dan lereng gunung, Ren Xiaosu dengan hati-hati menghindari tertangkap di garis pandang siapapun. Dia hanya berjarak sekitar 500 meter dari pasukan tempur konsorsium Qing pada saat ini. Selama dia dengan hati-hati memanfaatkan sudut dan bangunan yang buta, dia tidak akan ditemukan oleh mereka. Tetapi ketika dia melanjutkan, Ren Xiaosu mulai merasa dia hampir tidak bisa berjalan lagi. Dia terkejut melihat toko tembakau dan minuman keras yang terpelihara dengan baik di sisi kirinya. Meskipun sebagian besar bangunan telah hancur menjadi debu selama gempa bumi yang disebabkan oleh pergeseran tektonik, 30% bangunan di kota masih tersisa. Mata Ren Xiaosu berkilau ketika dia melihat toko tembakau dan minuman keras. Tembakau dan minuman keras adalah barang langka di kota. Mengapa lagi seorang guru seperti Zhang Jinglin tidak merokok setiap hari? Stok di toko tembakau dan minuman keras ini mungkin lebih dari apa yang digabungkan Old Wang dan Old Li di toko mereka. Jika dia bisa mengembalikan semuanya, dia bisa dengan mudah menjadi orang terkaya di kota. Ren Xiaosu mencuri pandang pada orang-orang konsorsium Qing. Ketika dia yakin tidak ada yang melihat sekelilingnya, dia bergegas ke toko dengan bersemangat. Dia meraih rokok di meja. Karena ada pembungkus plastik transparan di sekitar bungkus rokok, Ren Xiaosu berpikir itu masih dalam kondisi baik karena dilindungi oleh lapisan luar plastik. Tetapi begitu dia menyentuhnya, bungkus rokok itu hancur menjadi bubuk bersamanya. Ren Xiaosu merasakan sakit di hatinya. Sudah berapa lama benda-benda ini disimpan di sini? Faktanya, Ren Xiaosu tidak tahu bahwa rokok juga memiliki umur simpan. Meskipun pabrik-pabrik tembakau tidak pernah menyatakan berapa lama rokok mereka dapat disimpan, mereka umumnya akan menjadi buruk setelah lebih dari 3 tahun penyimpanan. Setelah semua, kemasan segel plastik tidak bisa lebih mudah dilakukan.